Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini untuk mengikuti buka puasa bersama Ustadz Desrial Anwar dari Bern pada hari Ramadan yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi masuk fase rohmah ya Ustadz, fase rohmah dari 3 fase. Selamat datang kepada Bapak Dubes Puja. Jadi kita memasuki fase yang pertama dari 3 fase yang akan kita lalui selama bulan suci Ramadan. Fase rahmah, fase maghfirah, dan hibkul minan nar, yang dijauhkan dari api neraka. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, karena kita sudah terlihat 15 menit dari yang dijadwalkan, sebelum memasuki tausiah dari Ustadz Desrial Anwar, kami persilakan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia Pak Puji untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz Al, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan hari yang berbahagia ini, kiranya kita patut bersyukur bahwa kita dilimpahkan kesehatan dan juga keceriaan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan setekun-tekunnya. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan minggu pertama bulan puasa ini kita dihadirkan seorang ustadz yang sangat mumpuni, yang memang saya sangat kenal sudah sejak lama beliau, sejak kami bersama-sama di Switzerland, dan kami jamin dengan siraman rohani yang diberikan oleh Ustadz Al akan memberikan kecerahan jiwa kepada kita semua, dan kita tentunya patut bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama Ustadz Al pada kesempatan ini. Terima kasih Ustadz sudah jauh-jauh datang dari negara tetangga Switzerland untuk bersama-sama memberikan pencerahan dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Tanpa berpanjang lebar untuk memberikan kata sambutan, karena Ustadz adalah orang yang paling tepat untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua. Saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua dilimpahkan oleh Allah SWT berkat maupun rahmat yang berlimpah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dubes Puja atas sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu yang sudah memasuki telat, tausiah pada hari ini bertemakan tentang keutamaan dan fikih Ramadan, berburu keridhaan Allah di bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja silakan kepada Ustadz Desrial Anwar untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi qawluhu ad-durrah la yumkinu an tushtara min al-amwali bil kathrah fal Qur'anul Karim fihi hidayatun ghurrah wa 'izatun muwaffarah liman kana yarjullah wa yawmal akhirah. Salatuhu ta'ala wa salamuhu ala Nabi Muhammadin dhi khisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Amma ba'd. Pak Puja yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang Pak, perkataan Bapak tadi membuat saya tambah berat gitu. Seolah-olah terjamin gitu. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa menggugah hati kita dan menambah ilmu kita, sehingga betul-betul perjalanan madrasah atau sekolah Ramadan ini membuat kita menjadi lebih mengerti apa yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang diangkat oleh panitia atau pengurus adalah keutamaan dan fikih Ramadan serta bagaimana kiat kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, format pengajian saya mengharapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian membawa Al-Quran sehingga kita bisa merujuk kembali langsung dari sumbernya. Lalu kemudian dibuka pintu pertanyaan, baik yang berkaitan dengan tema yang disampaikan atau pertanyaan bebas. Selama bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Pada kesempatan kali ini silahkan buka Al-Quran surat Al-Bayyinah, surat ke-98. Al-Bayyinah, surat ke-98. Surat ke-98, surat Al-Bayyinah. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita mulai dengan ayat 5 sampai dengan ayat terakhir. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Dari keutamaan dan fikih Ramadan serta kiat mencari ridha Allah, semuanya sudah tertulis di surat Al-Bayyinah yang barusan kita baca dan barusan kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 5 tadi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau boleh saya tanya,
arti ikhlas itu apa ya ibu-ibu, bapak-bapak? Arti ikhlas, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah dengan ikhlas. Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan suatu definisi tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu, dan memaafkan orang yang selalu menyakitimu. Ini mungkin konteksnya kepada orang yang kalau sudah memberi jangan pernah meminta balasan. Ya, kita juga udah tahu arti ikhlas itu tulus, tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Tapi Imam Hasan Al-Basri memberikan definisi memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu, memaafkan orang yang selalu menyakitimu. Kalau kita sedikit mendalami makna ini, kalau ada orang yang ulang tahun, kemudian kan kita kasih hadiah. Pas giliran kita ulang tahun, ya kita minta hadiah. Pemberian seperti ini belum termasuk kategori ikhlas. Ada orang yang datang ke rumah kita karena kita undang. Terus sebaliknya kita datang kepada orang yang mengundang. Silaturahim seperti ini belum termasuk kategori ikhlas. Kategori ikhlas adalah memberi kepada orang yang gak pernah memberi. Nraktir terus gak pernah ditraktir. Nah ini kalau gak menggerutu, ini ikhlas. Jadi sering-sering traktir ya Ustaz ya. Ini ikhlas. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, memaafkan orang yang senantiasa menyakiti hati kita. Kalau suatu saat kita berbuat salah kepada orang, kita minta maaf, pas dia berbuat salah juga kita maafkan, ini belum termasuk kategori ikhlas. Itu pun dalam sehari-hari, kalau udah berbuat salah, teman minta maaf, ikhlasnya ya ikhlas. Itu aja, memaafkan orang yang pernah kita sakiti belum termasuk kategori ikhlas. Tapi ikhlas itu benar-benar memberi maaf kepada orang yang senantiasa menyakiti kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah mendengar cerita Rasulullah SAW. Saat beliau keluar rumah dilempar kotoran oleh seorang Yahudi yang sangat membenci beliau. Hari pertama dilempar, keluar hari kedua dilempar lagi, keluar hari ketiga dilempar lagi, keluar hari keempat beliau udah siap-siap. Dilempar dari mana? Gitu ya. Ternyata nggak ada yang lempar. Sehingga beliau bertanya kepada sahabat, si fulan mana? Si fulan ini maksudnya seseorang ini. Dia nggak bilang Yahudi, dia nggak bilang si A. Terus ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ya, sahabat juga bingung kenapa dia bertanya tentang si fulan. Karena si fulan pertama bukan muslim. Yang kedua, sahabat-sahabat tahu kalau si fulan itu membenci Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau bertanya tentang si fulan? Kalau seandainya Rasul bilang, saya nunggu dia ngelempar kotoran, reaksi sahabat apa? Oh, sahabat duluan yang samperin. Tapi Rasul nggak bilang demikian. Si fulan mana? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia belum menyapaku hari ini. Kata-katanya, dia belum menyapaku hari ini. Akhirnya sahabat menjawab, oh si fulan itu sakit. Oke. Karena dibilang sakit, oke. Kalau gitu Rasul datang ke rumahnya menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit kan termasuk bagian dari anjuran yang dianjurkan oleh agama. Datanglah beliau ke rumah si fulan yang sakit, yang 3 hari sebelumnya berturut-turut ngelempari beliau dengan kotoran.